Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri adalah Ahmad Layan Salam, kemudian ada rekan saya yang bernama Budi Prasetyo, kemudian ada Fadli Adriansyah, kemudian ada Muhammad Reza, dan Fadli Adriansyah. Di video ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul saklar atau switch. Oke, apa itu saklar? Nah, saklar ini yaitu sebuah penghubung atau pemutus aliran listrik. Jadi saklar ini yang adalah komponen yang berfungsi untuk sebagai penghubung dan pemutus suatu rangkaian satu ke rangkaian yang lainnya. Jadi saklar ini pada dasarnya adalah alat penyambung atau pemutus aliran listrik. Kemudian fungsi utama dari saklar ini yaitu penghubung atau pemutus arus listrik seperti yang dijelaskan di pengertian. Kemudian juga selain itu dia mengurangi resiko sengatan listrik dan juga mengurangi resiko konseling listrik atau konsleting. Untuk kriteria kelistrikan saklar itu sendiri yaitu harus memiliki kemampuan menghantar listrik sebagaimana dia sebagai penghubung, kemudian kemampuan menahan tegangan, yaitu sebagaimana dia berfungsi sebagai pemutus aliran listrik. Oke, selanjutnya yaitu cara kerja saklar. Sebelum ke mekanisme cara kerja saklar ini, di sini ada komponen-komponen saklar, yaitu ada tombol saklar yang berupa on dan off. Bentar. Ini berupa on dan off. Kemudian ada plat penghubung yang bisa naik turun saat tombol saklar ini ditekan. Nah, ketika dia on, ini akan menghubungkan ke konduktor ya. Nah, ini adalah konduktor. Dua konduktor ini masing-masing memiliki fungsi, yaitu yang satunya yang akan dihubungkan oleh kabel fasa yang menuju ke ke target listrik, target aliran listrik. Yaitu di sini contohnya menuju lampu ya. Kemudian di sini ada lubang untuk di konduktor ini memasang kabel fasa dari sumber listrik. Nah, di masing-masing konduktor ini juga terdapat baut. Terdapat baut ini untuk mengikat kabel agar tidak mudah lepas. Nah, ini di ujung dari plat penghubung ini terdapat titik hubung ya. Titik hubung ini yang nanti akan berfungsi untuk penghubung aliran listrik tersebut. Nah, jadi pada dasarnya sebuah saklar sederhana ini terdiri dari dua buah konduktor yang biasanya bagian ini tuh adalah logam yang terhubung dari rangkaian eksternal. Nah, rangkaian eksternal ini berupa lampu. Kemudian saat kedua bilah konduktor ini dihubungkan, atau dalam keadaan on yang ada di gambar kanan ini yang paling bawah, maka konduktor tersebut akan terjadi hubungan listrik dalam rangkaian. Nah, artinya lampu akan menyala ya. Jadi si listrik dari sumber listrik ini akan mengalirkan listrik melalui konduktor yang telah dihubungkan, kemudian akan disalurkan ke sumber target eksternalnya, yaitu lampu. Nah, ini disebut sebagai fungsi dari penghubung arus listrik dari saklar itu. Kemudian ada fungsi sebagai pemutus aliran listrik, yaitu ketika saklar di kondisi off, dia akan konduktornya itu tidak akan menghubungkan antar kedua konduktor. Nah, jadi listrik tidak akan mengalir ke dari sumber ke eksternal. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Jenis-jenis switch berdasarkan cara pengoperasiannya. Yang pertama yaitu mechanic switch, yang kedua electromechanic switch atau disebut dengan relay, yang ketiga electronic switch atau analog switch, yang keempat tilt switch, yang kelima red switch. Yang pertama, mechanic switch yaitu sensor yang memberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor tersebut. Ketika ini ditarik, dia akan berfungsi. Yang kedua, electromechanic switch atau disebut dengan relay, saklar mekanik yang dikendalikan atau dikontrol secara elektromagnetik. Yang ketiga yaitu electronic switch atau analog switch, saklar telepon yang menggunakan elektronik digital dan kontrol terkomputerisasi untuk menghubungkan sirkuit telepon dengan tujuan untuk melakukan panggilan telepon. Yang keempat yaitu tilt switch, melindungi peralatan listrik yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan membuat hidup kita lebih nyaman. Contohnya seperti ini nih, tilt switch itu. Yang kelima, red switch, yaitu saklar listrik dioperasikan oleh medan magnet. Contoh saklarnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di awal mungkin dari pembukaan sudah diperkenalkan oleh teman kelompok saya, tapi di sini saya mungkin akan mengulang lagi. Perkenalkan, nama saya Fadli Ardiansyah. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis switch berdasarkan cara pengoperasiannya. Nah, jadi kali ini di sini saya akan membahas tentang mekanik switch-nya atau saklar mekanik tuh apa aja, gimana cara kerjanya dan segala macam. Jadi coba kita perhatiin ya satu-satu ya. Oke, jadi macam-macam mekanik switch itu tergolong ada 4. Nah, ini yang familiar bagi kita. Yang satu itu ada saklar tongkat atau toggle switch, kemudian saklar geser atau slide switch, kemudian saklar tekan atau push button switch, kemudian saklar putar atau rotary switch. Oke, lanjut. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang macam-macam saklar mekanik tadi, kita harus perhatikan di sini disebut sebagai, nah ini tuh jadi saklar itu berdasarkan jumlah kontak hubungnya. Jadi kontak hubung pada sebuah saklar mekanis dibedakan menjadi 2, yaitu yang disebut dengan pull dan through. Nah, jadi apa sih itu pull dan through itu? Jadi pull itu merupakan kondisi yang memperlihatkan banyaknya kontak saklar atau bisa dilihat titik tengah atau barisan tengah pada gambar di tersebut. Oke, bentar saya akan lasihin dulu. Nah, jadi yang disebut dengan pull itu adalah titik tengahnya di sini. Pull. Nah, ini merupakan pull dari kontak saklar tersebut. Nah, kemudian true. Nah, true ini itu merupakan kondisi yang memperlihatkan jumlah kondisi yang akan terjadi. Atau bila kita perhatikan, di gambar ini nih, true adalah posisi titik-titik yang berada selain di barisan tengah. Nah, ini disebut true. Ini true, ini true. Jadi selain posisi sumbernya atau sumber aliran listrik itu masuk, disebut dengan true. Ini true, ini true, ini true, sedangkan yang di tengah itu full. Nah, jadi ketika ada kode di misalkan SPST, SPDT, DPST, nah nanti kita akan jelasin selanjutnya ya. Jadi itu di sini tuh SPST itu disebut dengan single pull, single through, yang artinya satu sebagai sumbernya. Nah, kemudian through-nya itu atau keluarannya itu output-nya juga cuma satu atau pilihannya itu cuma satu. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu kayak memiliki satu kontak penghubung untuk satu kondisi saja. Itu disebut single pull, single through. Jadi seperti itu. Kemudian ada SPDT. Nah, ini SPDT nih, single pull, double through.
Kenapa kira kita double? Karena dia true-nya itu ada dua, satu, dua. Sedangkan spoolnya itu satu. Jadi ada dua kondisi dia bisa memilih kemana si saklar itu akan bergerak, ke atas atau ke bawah. Jadi SPDT itu jenis saklar yang memiliki satu kontak penghubung dengan dua kondisi yang ingin kita aktifkan atau fungsikan. Seperti itu. Jadi ada juga di sini DPST, double pull single true, ada double pull double true, triple pull double true, ada single pull six true. Nah, ini sih nanti kita akan bahas ya selanjutnya ya untuk macam-macam ini. Jadi ini dasarnya dulu kita harus pahami bahwa jadi saklar itu tergantung pada jumlah kontak hubungnya, cara kerjanya. Nah, oke. Kemudian lanjut di tipe. Nah, ini tadi kita udah bahas tentang ini contoh ya. Jadi contoh yang single pull single through itu terdapat pada toggle switch atau saklar tongkat. Nah, jadi ini simple banget cara kerjanya, yaitu ketika kita menghubungkan dia akan, jadi posisi awalnya itu adalah normally open atau off. Kemudian kalau kita pindahkan, kita pindahkan saklar ini, kita tekan ke bawah atau ke atas, dia akan menghubung. Nah, dia akan menghubung menjadi normally close. Nah, jadi listrik atau aliran itu akan menyala gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh single pull, single through. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di bawah ada juga yang disebut dengan push button atau push to make switch atau kita sebut sebagai push button ya, sama aja ya. Jadi push button ini sebenarnya ini banyak banget kita temuin push button ya. Banyak banget yang kita temuin. Jadi saklar tombol dorong sebenarnya, atau juga bisa disebut dengan push button, bukan jenis saklar yang menghubung atau memutuskan arus ketika ada dorongan. Nah, dan berhenti bekerja apabila saklar kehilangan daya dorongan tersebut. Gitu. Jadi selama tombol tersebut ditekan, maka saklar akan menyala, aliran listrik akan masuk. Namun bila tekanannya tersebut hilang atau berhenti, maka saklar akan kembali ke keadaan off. Nah, jadi kita lihat, nah ini dalam posisi normal, ini dia adalah normally open. Jadi posisinya off. Jadi kita tekan dulu, kita tekan ke bawah untuk menyambungkan supaya menjadi normally close. Nah, ini biasanya sih sama prinsip ininya adalah single pull, single through, kebanyakan dari push button itu sendiri. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan yang sebelumnya. Cuma posisinya yang ini adalah contoh dari push to break switch, yang artinya dia tuh jadi posisi awalnya itu adalah normally close, artinya dia sudah on duluan gitu. Nah, kita perlu menekannya untuk supaya memutuskan hubungan aliran listrik atau hubungan saklar tersebut menjadi normally open. Jadi dia supaya off. Ini kebalikan ya dari yang sebelumnya. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa tipe. Tadi sebenarnya kita udah bisa kita lihat lagi sebelumnya, yaitu toggle switch ya, atau tongkat saklar tongkat. Nah, ada pengaplikasiannya terhadap juga bisa di mekanismenya SPDT atau single pull double through. Nah, ini kita lihat dia memakai satu pull dan juga dua pilihan atau dua keadaan di sini. Jadi single pull double through ini, jadi itu jenis saklar yang memiliki satu kontak penghubung dengan dua kondisi tadi yang sudah saya jelaskan, yang ingin kita aktifkan atau fungsikan. Biasanya saklar ini terdiri dari 4 terminal, 2 kontak input, dan 2 kotak output. Jadi cara kerja saklar ini seperti konfigurasi SPST, tapi dia terpisah, yang beroperasi pada saat yang sama. Saklar ini hanya memiliki satu posisi on, tetapi dapat menggerakkan dua kontak secara bersamaan, sehingga kontak input akan terhubung ke kotak output yang sesuai rangkaian listriknya. Dapat kita lihat seperti pada gambar. Jadi inilah contoh single pull double through. Jadi single pull double through ini atau toggle switch ini biasanya diaplikasikan kepada biasanya sih
perangkat listrik yang menggunakan lampu ya. Dia bisa red. Nah ini kalau dalam teksnya di sini one position bisa di posisi lampu hijau, nah dan posisi lainnya bisa di lampu merah. Tergantung kita mau menyesuaikannya kemana, tekannya ke bagian atas atau ke bagian bawah. Ini pengaplikasian single pull double through pada saklar tongkat. Nah, kemudian ada juga rocker switch. Nah, ini rocker switch ini dia itu posisinya adalah on off on, tapi dasarnya itu adalah SPDT, single pull double through, yang artinya satu masukan tapi dia punya dua kondisi gimana kita bisa memilihnya. Jadi saat dia tekan ke bawah itu posisi on, tekan ke atas tapi posisinya masih setengah atau gantung dia akan off. Nah, kemudian tekan full ke atas dia akan on lagi. Ini banyak kita lihat contohnya itu pada apa ya? Pada mainan anak-anak ataupun audio, peralatan-peralatan audio. Prinsipnya sama. Jadi seperti single pull double through yang saklar tongkat, dia punya aliran masuknya satu, cuman dia punya dua kondisi yang dimana dia bisa memilih. Dia akan menghidupkan yang bagian atas atau bagian bawah. Seperti itu. Nah, ada juga yang double pull single through. Nah, ini disebut double pull single through. Sebenarnya disebut double pull single through itu kenapa? Dia punya dua pull, tapi dia single atau satu. Karena biasanya satunya itu tuh hanya berfungsi sebagai apa ya? Sebagai netral aliran. Jadi satunya itu fasa atau listriknya, satunya lagi tuh netral atau sorry maaf biasanya satunya lagi tuh grounding, biasanya grounding. Sorry maaf, bukan netral. Kalau netral jadinya nyatu kan ya. Sebenarnya kayak gitu. Kalau prinsip dari double single double pull single through. Nah, ini kita bisa double pull single through. Jadi biasanya itu kontak hubung sebenarnya sama aja ya, double pull single through itu. Nah, oke. Kita lanjut ke switch selanjutnya. Ini sama juga. Ini disebutnya push switch ya. Maksudnya saklar tekan. Cuma dia biasanya di sini ada penguncinya. Maksudnya ketika kita tekan sekali, dia akan on. Dia dikunci. Nah, untuk meng-off-kannya, dia akan ditekan satu kali lagi. Gitu, ditekan sekali lagi. Kemudian ada contoh selanjutnya ada micro switch. Nah, jadi micro switch ini nih, jadi dia usually itu kebanyakan dan pemakaiannya tuh SPDT atau single pull double through. Seperti yang sebelumnya ya, seperti saklar tongkat sebelumnya ya. Nah, jadi dia on, posisinya bisa on ataupun off, on ataupun off sebenarnya, on ataupun close atau open or close. Jadi dia biasanya nih saklar micro switch ini tuh biasanya bisa kita temukan pada roller. Jadi dia menggunakan roller biasanya nih, atau juga pada limit switch biasanya. Dia biasanya kan level. Misalkan levelnya tinggi, misalkan pada storage atau tangki ataupun apa lagi ya, tangki toren air biasanya. Misalkan posisi air udah mencapai berapa liter atau berapa sentimeter, nah dia kan akan bergerak, lorongnya itu akan bergerak, dia akan menekan. Nah, jadi misalkan dia posisinya sudah rendah, dia akan menekan, dia akan menghidupkan air pump, kemudian ketika sudah tinggi, dia akan melepaskannya lagi. Dia biasanya menggunakan roller untuk mengaktifkan atau menonaktifkan saklar tersebut. Oke, dan yang terakhir, nah ini pembahasan yang terakhir ya. Jadi ada multi-way switch atau rotary switch. Nah, jadi dia sistemnya itu adalah yang dicontoh ini adalah single pull four through atau one pull four way switch tombol. Jadi di mana satu dia aliran masuk, satu pullnya, tapi dia punya 4 kondisi, di mana kita bisa memilih 4 kondisi tersebut salah satunya. Nah,
Pengaplikasiannya di dunia nyata ini bisa dapat kita temukan pada contoh kipas angin. Kita bisa lihat lagi pada blender. Jadi dia bisa memilih level mana sih yang akan kita pilih. Kita dipindahkan yang pertama kan level 1 on-nya, kemudian dipindahkan lagi ke level 2, pindahkan lagi ke level 3, pindahkan lagi ke level 4, balik lagi ke off. Inilah salah satu contoh saklar multi-way rotary switch. Bisa kita kenal tuh kalau di perangkat listrik sehari-hari itu pada kipas angin ataupun juga blender. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan tentang mekanik, saklar mekanik ya. Tapi yang di pertama kali saya telah menyebutkan juga ada juga yang triple pull double true. Nah, triple pull double true itu dia biasanya digunakan untuk peralatan listrik, motor listrik biasanya. Jadi dia menggunakan 3 fasa. Nah, 3 fasa itu kan memiliki 3 aliran listrik ya. Nah, jadi maka dia membutuhkan triple pull. Nah, gitu. Dan juga double pull dan juga double true. Artinya dia bisa meng-on ataupun meng-off-kan atau men-switch di mana dia bisa membolak-balikan suatu motor putarannya. Nah, itu bisa diaplikasikan pada motor. Jadi itu saja yang dapat saya presentasikan tentang mekanik saklar mekanik. Kemudian saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasi ini dengan materi selanjutnya, relay switch atau saklar relay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Andika. Sebelumnya mungkin sudah diperkenalkan oleh rekan kelompok saya. Saya akan mempresentasikan relay switch. Mengenai pengertian relay, komponen relay, fungsi relay, dan cara kerja relay. Yang pertama, pengertian relay. Relay adalah sebuah komponen elektronik yang difungsikan sebagai saklar elektrik. Relay akan berfungsi dengan adanya arus listrik. Sehingga jika tidak ada listriknya, tidak mungkin relay akan berfungsi. Dan ini adalah gambaran dari sebuah relay. Dan di sebelahnya ada simbol relay, di mana jika dalam kondisi seperti ini, maka relay dalam keadaan normally open. Dan jika dalam kondisi seperti ini, relay dapat dipastikan dalam kondisi normally closed. 2. Struktur komponen sederhana relay. Relay memiliki beberapa komponen terdiri dari yang pertama ada coil yang dibaluti helaian tembaga, dan ini ada iron core yang berbahan dasar besi, dan ini ada switch kontak, dan ada armatur, dan ini ada spring yang terakhir. Next. 3. Fungsi relay. Fungsi relay yaitu untuk menjalankan fungsi logika, menunda aliran listrik, melindungi kendaraan atau komponen lainnya dari kelebihan tegangan ataupun konsleting listrik. Dan yang terakhir, mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan menggunakan sinyal tegangan rendah. Dari yang sudah kita lihat ini, relay juga bisa untuk menjalankan sebuah fungsi logika, menunda ataupun menyalurkan sebuah listrik, melindungi kendaraan atau komponen dari kerusakan yang ditimbulkan oleh konsleting, dan mengendalikan tegangan tinggi yang tidak mungkin diterima secara langsung oleh tegangan rendah. 4. Cara kerja relay. Koil yang sudah dialiri listrik searah akan mengubah aliran listrik ini menjadi gaya elektromagnetik. Dan gaya elektromagnetik akan dikeluarkan dari iron core, sehingga iron core ini akan membuka ataupun akan menyalurkan ke armatur, dan armatur ini akan mengenai ataupun mengarah ke
normally closed, sehingga switch ini akan menghasilkan ataupun mengeluarkan arus tegangan tinggi yang sempurna. Saklar elektronik atau switch elektronik. Saklar analog merupakan komponen elektronik yang berperilaku mirip dengan relay, tapi tidak memiliki bagian yang bergerak elemen switching, biasanya berupa MOSFET yang merupakan jenis transistor. Parameter penting dari saklar analog yang pertama ada on resistance, yang adalah tekanan MOSFET ketika diaktifkan umumnya berkisar antara 5 ohm sampai beberapa ratus ohm. Yang kedua ada off resistance, adalah tekanan MOSFET ketika dimatikan umumnya berkisar antara order megaohm sampai beberapa gigaohm. Yang ketiga ada signal range, tegangan minimum dari maksimum yang diizinkan untuk sinyal yang akan lewat sehingga transistor bekerja. Jika berlebih akan merusak transistor. Yang keempat ada injection. Efek ini menyebabkan tak akan menyuntikkan muatan listrik ke sinyal saat dinyalakan, menyebabkan lonjakan kecil atau glitch. Injeksi muatan yang ditentukan dalam kolom. Ini ada contoh gambar dari breadboard analog switch. Di sebelahnya ini adalah contoh gambar bipolar analog digunakan untuk switching sinyal dua arah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.